Dari kita sudah pasti tahu mengenai apa itu mamalia, tetapi alangkah baiknya kita mulai materi kali ini dengan mengingat kembali tentang apa itu hewan mamalia dan beberapa karakteristik penting darinya. Mamalia adalah hewan atau binatang yang bertulang belakang atau vertebrata yang berdarah panas atau homeotherm. Dapat dibedakan dengan kelompok lain karena keberadaan rambut dan sistem reproduksinya dengan cara melahirkan anak. Kelompok ini memiliki karakteristik khas berupa adanya kelenjar mamae atau mamal, sehingga merupakan hewan yang menyusui anaknya. Selain itu, kelompok hewan mamalia memiliki ciri lain yang membedakan dengan kelompok hewan lain, yaitu mamalia memiliki susunan gigi yang bervariasi. Artinya, sudah dibedakan dengan adanya gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Terkecuali pada sebagian besar mamalia laut yang bergigi seragam atau satu bentuk, dan misalnya juga ada terenggiling yang tidak mempunyai gigi. Tulang rahang bawah mamalia tersusun oleh tulang tunggal, dan terakhir, hewan mamalia juga memiliki butir darah merah atau eritrosit yang tidak memiliki inti seperti yang ditemui pada manusia. Menurut Jagat.id, dalam taksonomi hewan, mamalia merupakan kelas tertinggi karena hewan mamalia tersebar di seluruh dunia atau habitat dengan semua ekosistem berbeda. Habitat mamalia bisa ditemukan di daratan, pegunungan, laut dalam ataupun laut dangkal, daerah kutub, hutan, maupun gurun pasir. Dari keseluruhan penyebaran mamalia di dunia tersebut, Indonesia menjadi rumah bagi sekitar 32% mamalia di dunia. Berikut ini, sahabat Gen akan mengenal beberapa jenis ordo dari kelas mamalia menurut rujukan yang telah dilampirkan sumbernya di deskripsi video. Simak penjelasannya baik-baik ya sahabat Gen. Pertama terdapat ordo Marsupialia. Mamalia ordo Marsupialia merupakan mamalia yang memiliki ciri khusus di mana hewan betinanya memiliki kantung atau marsupium di bagian perut. Kantong tersebut digunakan ialah sebagai tempat menyimpan anak yang baru lahir ke muka bumi, terutama bagi yang lahir dalam keadaan yang prematur. Contoh hewan pada ordo ini adalah kanguru, kuskus, dan koala. Kedua terdapat ordo Insectivora. Kelompok mamalia ini merupakan golongan yang menjadikan hewan serangga ialah sebagai makanan utamanya. Mamalia ordo Insectivora memiliki ciri khusus yakni mata yang tertutup, telapak kaki bagian depan yang cenderung melebar, dan cakar yang kuat serta tebal. Mamalia jenis ordo ini tergolong mamalia kecil. Contoh hewan pada kelompok ini adalah tapir dan tikus tanah. Ketiga terdapat ordo Dermoptera. Mamalia ordo Dermoptera merupakan mamalia dengan ciri memiliki parasut berbulu atau istilahnya adalah patagium pada sela-sela 4 kakinya. Parasut tersebut didapatkan dari kulit atau membran yang terhubung antara keempat kakinya. Hewan yang masuk ke dalam ordo ini umumnya merupakan contoh dari hewan herbivora yang makan buah ataupun dedaunan. Contoh dari hewan di ordo ini yakni Gacopithecus sp. Kemudian keempat terdapat ordo Chiroptera. Mamalia ordo Chiroptera memiliki ciri fisik hampir mirip dengan mamalia ordo Demoptera, yakni adanya selaput membran yang terhubung antara kaki depan dan belakang.
Hanya saja, mamalia Ordosyroptera memiliki ciri lain, yakni terletak pada ukuran kaki depan yang lebih besar daripada kaki belakangnya. Salah satu contoh mamalia Ordosyroptera yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah kekelawar. Kelima, terdapat ordo Primata. Hampir sebagian kita sudah tidak asing lagi jika disebutkan kata primata. Ordo Primata merupakan kumpulan hewan mamalia yang mempunyai tangan besar dan jari yang cukup panjang, di mana karakteristik tubuh tersebut dijadikan sebagai penunjang kebiasaannya dalam memanjat pohon dan mengambil makanan. Hewan-hewan primata termasuk ke dalam golongan herbivora, karnivora, ataupun omnivora, karena makanannya yang dimakan sangat beragam. Beberapa dari contoh hewan primata ini antara lain ialah kera, orangutan, monyet, dan lutung. Keenam, terdapat ordo karnivora. Ordo karnivora merupakan sebuah kelompok mamalia yang menjadikan daging ialah sebagai makanannya. Ciri dari hewan yang termasuk ke dalam ordo yang satu ini adalah ia mempunyai gigi taring yang tajam, juga cakar yang luncing yang merupakan alat untuk berburu sekaligus mengoyak daging buruannya. Beberapa dari contoh hewan mamalia yang masuk ke dalam ordo ini antara lain ialah singa, serigala, harimau, dan masih banyak lainnya. Ketujuh, terdapat ordo Cetacean. Ordo mamalia yang satu ini merupakan mamalia yang hidup di habitat berair seperti lautan. Contohnya ialah paus dan lumba-lumba. Meskipun mamalia laut tidak menyusui anaknya karena tidak memiliki kelenjar susu, namun dikategorikan sebagai mamalia dikarenakan memenuhi ciri mamalia lainnya seperti adanya kelenjar susu, paru-paru, dan melahirkan anaknya. Kedelapan, terdapat ordo Rodentia. Ordo Rodentia merupakan hewan mamalia yang tidak memiliki taring, sehingga biasanya mereka hidup ialah sebagai pengerat. Hewan yang masuk ke dalam ordo ini dicirikan dengan gigi seri yang tebal, juga besar, serta dapat hidup di segala macam habitat. Beberapa contoh dari ordo ini antara lain ialah tikus, tupai pohon, landak, marmut, mencit, dan berbagai hewan pengerat lainnya. Kesembilan, terdapat ordo Lagomorpha. Ordo Lagomorpha adalah mamalia herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan, daun, dan buah seperti halnya kelinci. Salah satu ciri khas yang dimiliki ordo ini adalah telinganya yang panjang atau istilahnya adalah floppy ear. Kesepuluh, terdapat ordo Proboscidea. Merupakan ordo mamalia jenis gajah, yang artinya ordo ini meliputi seluruh spesies gajah yang tersebar di segala penjuru bumi. Kesebelas, terdapat ordo Perissodactylia. Sebutan lain dari ordo ini adalah kelompok hewan berkuku ganjil. Hewan berkuku atau ungulata ini biasanya berukuran besar, memiliki lambung yang relatif sederhana, serta kuku tengah yang besar. Tidak seperti kerabat ungulatanya, yaitu Artiodactyla, hewan ini mencerna selulasa tumbuhan di usus dan bukan di lambungnya. Beberapa dari contoh hewan yang masuk ke dalam golongan ini antara lain ialah kedelai dan kuda. Kedua belas, terdapat ordo Artiodactyla. Hewan berkuku genap merupakan mamalia dari ordo Artiodactyla yang terdiri dari kurang lebih 220 spesies ungulata. Mereka terutama hewan herbivora dan tidak seperti ordo Perissodactyla biasanya ditandai dengan jari kaki yang jumlahnya genap, 2 atau 4.
Kelompok ini mencakup beberapa kelompok mamalia yang paling penting secara ekonomi, seperti sapi, babi, unta, kambing, dan domba, serta hewan lain yang dikenal seperti jerapah, kuda Nil, rusa, atau kijang. Terakhir atau ke-13 terdapat ordo Monotremata. Monotremata adalah mamalia yang bertelur, bukannya beranak seperti marsupialia dan mamalia berplasenta. Meskipun bertelur, hewan kelompok monotremata seperti platypus memiliki ciri khas lainnya, yaitu berdarah panas dengan kadar metabolik yang tinggi, walaupun tidak setinggi mamalia lainnya. Tubuhnya berambut, serta memproduksi susu untuk menyusui anak mereka. Oke Sobat Gen, itu tadi pembahasan untuk beberapa ordo dari klasifikasi mamalia. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita mengenai kelompok hewan yang satu ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Sobat Gen semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada postingan berikutnya.